Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Novia Dwi dengan NIM 2018710453. Baik, di sini kelompok 1 akan menyampaikan mengenai budaya pembiayaan syariah. Nah, yang pertama mengenai filosofi pembiayaan syariah. Dalam pembahasan filosofi ini berkaitan dengan etika. Nah, etika sendiri ini mempunyai arti yaitu suatu aturan yang mengatur perbuatan diri sendiri tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun. Nah, etika sendiri ini berkaitan dengan norma hukum, agama, moral, dan juga sopan santun. Terkait dengan itu juga yang berkaitan dengan konsep individu dan kelompok juga berkaitan dengan baik buruknya atau benar salahnya suatu tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok tersebut. Selain dengan itu, berhubungan dengan etika bisnis berkaitan dengan sifat bertanggung jawab dan kebebasan yang ada di dalamnya. Maka dari itu, unsur pokok dalam moral berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab harus dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Dan untuk selanjutnya mengenai kredit. Nah, kredit di dalam bank konven dan bank syariah tentunya sangat berbeda, yang mana di dalam bank konven ini disebut juga dengan kredit, sedangkan di bank syariah disebut dengan pembiayaan. Nah, arti kredit sendiri ini mempunyai arti yaitu kegiatan penyaluran dana dalam jangka waktu tertentu, baik itu jangka waktu panjang dan jangka waktu pendek. Sehingga mengenai filosofi kredit di antara bank konven dan bank syariah tentulah sangat berbeda, dikarenakan di bank syariah disebut juga dengan pembiayaan. Serta yang berkaitan dengan filosofi pembiayaan syariah ini terdapat beberapa filosofi yang menggambarkannya, yaitu filosofi yang pertama mengenai bukan hanya sekadar mendapatkan laba atau profit saja, namun harus sesuai dengan apa yang sudah diamanahkan. Lalu untuk yang filosofi kedua yaitu terdapat banyak jenis akad yang harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau sesuai dengan apa yang kebutuhannya, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu filosofi yang ketiga yaitu berkaitan dengan tolong menolong dalam hal kebaikan. Berhubungan dengan filosofi yang ketiga yaitu mengenai tolong-menolong dalam hal kebaikan. Nah, di sini terdapat perbedaan yang sangat mendasar mengenai penyaluran pembiayaan yang mana dilakukan dengan semangat tolong-menolong dalam hal kebaikan. Nah, hal tersebut ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Fa'idha kudiyatis sholawatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, yang artinya apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Makna dari surat tersebut yaitu dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah ini harus lebih ekstra lagi, karena tidak hanya berkaitan dengan risiko kredit, likuiditas ataupun operasional, namun juga harus lebih berkenaan lagi dalam kaitannya moral dan etika, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai etika dalam pembiayaan bank syariah. Nah, bank sendiri ini mempunyai arti yaitu suatu badan usaha yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun yang lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, mengapa etika dalam pembiayaan bank syariah ini penting diterapkan? Karena di situ terdapat adanya kesopan santunan yang dilandaskan berdasarkan norma agama, hukum, dan moral, seperti itu. Berikutnya yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah, tepatnya pada pasal 1 ayat 25, yang artinya di sini menjelaskan bahwa pembiayaan ini sebagai penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan beberapa transaksi. Nah, di sini ada 4 transaksi yang dijelaskan. Yang pertama yaitu transaksi bagi hasil. Nah, transaksi bagi hasil ini yaitu mudharabah dan musyarakah. Lalu yang kedua ada transaksi sewa menyewa, disebut juga dengan ijarah.
Dan sewa beli ini disebut juga dengan ijarah muntahiyah bitamlik. Lalu yang ketiga ini ada transaksi jual beli. Nah, ada 3, yaitu ada piutang murabahah, salam, dan istisna. Lalu yang terakhir, yang keempat ini ada transaksi pinjam meminjam atau piutang hord. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Priyatiningrum dengan NIM 2018-710452. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab etika dari banker. Nah, sebagai seorang banker itu harus menjunjung tinggi yang namanya etika yang berkaitan dengan banyak hal, seperti misalnya transparansi, pemenuhan hak dan kewajiban antara nasabah dan juga banker itu sendiri. Selain itu, seorang banker itu juga harus mengetahui mana saja sih sebenarnya bisnis yang bisa diberikan pembiayaan oleh bank syariah dan yang tidak. Nah, di sini ini ada beberapa bisnis yang dilarang diberikan pembiayaan oleh bank syariah yang harus diketahui oleh banker. Yang pertama itu ada segala jenis usaha yang berkaitan dengan minuman keras, lalu perjudian, prostitusi dan penyebaran pornografi, kesenian yang merusak moral, berbagai usaha yang dikategorikan dapat merusak lingkungan hidup dan sosial, kayak misalnya bisnis-bisnis yang tidak mengelola limbahnya terlebih dahulu sebelum dibuang, kayak gitu misalnya. Lalu hotel non syariah, perusahaan rokok, juga usaha makanan non halal. Kemudian ada etiket dan etika finance officer bank syariah. Etiket itu sendiri kan memiliki pengertian sebuah perilaku yang dia itu bisa dibenarkan di suatu daerah, tapi mungkin bisa jadi di daerah lain itu berbeda gitu value-nya. Sedangkan yang etika itu lebih luas cakupannya. Jadi kayak misalnya kalau etiket itu berkaitan dengan tata cara makan di suatu daerah, kan bisa berbeda dengan daerah yang lain. Sedangkan etika itu berkaitan dengan kecurangan, tentang integritas dan lain sebagainya. Nah, di sini etiket itu kan berarti bisa bersifat berbohong gitu. Di suatu daerah kalau misalkan kita bertamu di rumah orang dan ternyata makanan yang disajikan kepada kita tidak enak, kita untuk menghargai yang memberi makanan, kita biasanya akan bilang bahwa makanan tersebut enak. Nah, jadi etika itu kan bisa berbohong. Maka dari itu di sini di bank syariah sebagai finance officer atau bagian yang mengurusi tentang pembiayaan, etiket ini itu harus mengacu pada etika yang berlaku. Nah, etika yang berlaku ini itu harus mengacu juga kepada hukum-hukum syariah karena ini berkaitan dengan bank syariah gitu. Nah, etika berdasarkan syariah ini di dalam bank syariah itu harus mengacu pada 4 hal, yaitu sifat-sifat nabi. Yang pertama ada sidik atau benar atau jujur. Artinya seorang finance officer itu harus menyampaikan produk-produk kepada nasabah itu secara jujur dan apa adanya gitu. Yang kedua, amanah atau bertanggung jawab. Jadi seorang finance officer itu harus bertanggung jawab terhadap dana nasabah yang dikelola bank. Lalu ada tablik atau menyampaikan wahyu. Kalau dalam konteks finance officer, jadi di sini finance officer itu harus bisa menjadi seorang advisor atau bisa memberikan nasihat kepada para nasabah, para pelaku bisnis tentunya untuk bagaimana sih caranya menjalankan bisnisnya dengan baik, kayak misalnya memberikan edukasi tentang cash flow yang baik, tentang utang piutang yang benar, yang komposisinya benar dan lain sebagainya gitu. Lalu yang keempat adalah fatonah. Jadi seorang finance officer itu harus cerdas. Mereka harus mengetahui produk-produk yang mereka tawarkan kepada nasabah dengan benar-benar supaya nanti tidak ada kesalahpahaman antara nasabah dan juga pihak bank setelah nasabah memilih pembiayaan tersebut.
Nah, di sini juga ada 9 prinsip kode etik bankir Indonesia. Yang pertama, itu ada patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan, terus melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi, lalu menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat, tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan, lalu ada menjaga kerahasiaan data dari nasabah dan juga banknya, lalu memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan, lalu tidak menerima hadiah atau imbalan apapun untuk memperkaya diri sendiri dan juga keluarganya, dan yang terakhir itu tidak melakukan kegiatan tercela yang dapat merugikan citra dari profesinya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rahim Diawati dengan NIM 2018-710-208 akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan terkait dengan budaya pembiayaan syariah. Jadi, pertama kita harus tahu terlebih dahulu definisi dari budaya perusahaan. Budaya perusahaan merupakan kumpulan nilai, kepercayaan, hasil, pikiran, kebijakan, dan gaya kerja yang dipraktikkan secara konsisten oleh segenap jajaran organisasi. Ini adalah budaya itu adalah suatu bentuk konsistensi atau suatu bentuk gaya kerja yang dilakukan oleh satu atau beberapa organisasi gitu ya, khususnya dalam korporasi atau dalam bank. Nah, lalu apa bedanya dengan pembiayaan atau budaya pembiayaan syariah di sini kayak gitu? Sebenarnya prinsipnya sama gitu ya. Pada prinsipnya sama, bahwasanya budaya yang baik juga pada lini pembiayaan gitu ya. Yang menjadi pembeda adalah yaitu ruang lingkup atau sektor atau lini gitu ya. Hakikatnya pembiayaan ini ada di dalam suatu organisasi, dalam entitas perusahaan dari bank itu sendiri kayak gitu ya. Perusahaan bank. Kemudian ada Toto Tasmara dalam bukunya, yaitu membudayakan etos kerja Islami. Kita perlu tahu etos kerja itu adalah semangat kerja kayak gitu ya, bahwasanya kita punya suatu tujuan, punya suatu visi misi yang tidak bisa kita capai tanpa suatu usaha gitu ya. Sehingga di sini adalah suatu perusahaan gitu ya, satu bank, satu organisasi itu punya tujuan yang ingin dicapai, salah satunya diimplementasikan melalui pemberian pembiayaan syariah. Nah, dalam bukunya itu Toto Tasmara menyebutkan yang pertama, budaya terkait dengan persepsi nilai yang melahirkan pandangan hidup sekaligus dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku. Tentu gitu ya, kalau kita sudah berpandangan misalnya A, B, C, D, maka langkah kita bisa juga A, bisa juga B, bisa C. Sehingga apa yang menjadi pemikiran dengan latar belakang tertentu, dengan penilaian tertentu, itu juga yang akan melahirkan sifat gitu ya, atau tingkah laku. Ketika suatu perusahaan punya suatu gaya bekerja ya, disiplin, tepat waktu, kemudian memprioritaskan yang paling mendesak dan lain-lain, maka itulah yang akan mempengaruhi cara kerja dari masing-masing lini, sehingga terbentuklah suatu manajemen perusahaan atau manajemen bank yang baik kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu adanya pola nilai, sikap, tingkah laku dan bahasa, hasil karsa dan karya, sistem kerja dan teknologi. Nah, sebenarnya pola nilai di sini adalah suatu pola di mana budaya itu bisa terbentuk ketika ada sistem kerja gitu ya, ada tingkah laku, ada suatu karya gitu ya, ada teknologi, sehingga mempengaruhi cara kerja dari masing-masing komponen yang ada dalam organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah budaya merupakan hasil pengalaman, jelas gitu ya. Mengapa pengalaman di sini? Karena tidak bisa dikatakan suatu budaya ketika dia tidak terjadi dulu kayak gitu. Jadi pengalaman misalnya karena
gaya kerja yang disiplin melahirkan suatu output yang bagus. Nah, maka budaya kedisiplinan itu diterapkan secara kontinu dalam pola kerja ya yang ada pada bank ya. Kemudian yang keempat adalah dalam proses budaya terdapat saling mempengaruhi dan saling ketergantungan. Nah, ini jelas konsepnya adalah ketika manajemen bank itu baik ya, tidak menjamin perusahaan itu atau lembaga itu atau bank itu untung terus gitu ya. Bisa jadi ketika dia memberikan pembiayaan gitu ya, lawannya gitu ya, pihak yang lain atau pihak yang bersangkutan atau nasabahnya gitu ya, mengalami miss gitu ya, tidak sesuai dengan perjanjian, tidak sesuai dengan kesepakatan awal gitu, maka bisa jadi itu peluang buruk ya, sehingga budaya di sini diciptakan untuk tercapainya saling ketergantungan yang baik, dalam artian ketika manajemen tercipta baik sehingga outputnya tercapainya suatu pembiayaan juga baik kayak gitu. Selanjutnya ada beberapa ciri budaya pembiayaan yang harus kita ketahui. Gimana sih ciri-cirinya perusahaan itu dikatakan sehat kayak gitu. Sehat dalam artian memiliki etos kerja yang bagus kayak gitu. Yang pertama adalah keselarasan antara misi dan tujuan ya, dengan tujuan dan kebijakan dan proses pembiayaan. Jadi semuanya saling keterkaitan, baik dari tujuan, kebijakan serta implementasi dalam proses pemberian pembiayaan yang tepat ya pada nasabah yang tepat. Kemudian yang kedua, top manajemen harus menjadi teladan dalam pelaksanaan budaya kerja dan kerja pembiayaan kayak gitu. Artinya adalah pimpinan gitu ya harus memberikan contoh yang baik, contoh panutan, sehingga anak buahnya bisa mengerjakan dengan baik, bisa menyeleksi dengan baik, sehingga menemukan dengan orang-orang yang tepat ya, orang-orang yang bekerja sama kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk ciri yang ketiga yaitu adalah semua pejabat pembiayaan memahami misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan proses pembiayaan dengan baik. Nah, jelas ya. Jadi di sini itu fungsinya adalah semua komponen ya, individu yang bekerja sama dalam artian saling bekerja sama untuk pemberian pembiayaan ini harus tahu dengan baik mekanismenya agar tidak terjadi miss atau kesalahpahaman kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ya, yang keempat adalah jajaran pengelola pembiayaan mesti terlihat aktif dalam proses pemberian sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, sebenarnya ini adalah implementasi atau ciri dari ketika seseorang itu melakukan kerja secara profesional ya, sehingga aktif di sini adalah memenuhi tanggung jawab sesuai dengan profesinya masing-masing kayak gitu, khususnya AO ya. Kemudian yang kelima, semua pejabat yang pembiayaan harus memiliki sense of belonging yang kuat yang tercermin dari implementasi prudential banking. Nah, artinya sense of belonging di sini ada rasa memiliki atau rasa keterikutan gitu ya, yang tercermin dalam implementasi prudential banking. Itu adalah prinsip kehati-hatian atau orang tidak lantas memberikan secara cuma-cuma pembiayaan kepada setiap nasabah yang mengajukan kayak gitu, tetapi ada yaitu tadi prudential banking, artinya prinsip kehati-hatian untuk secara tepat dan pas gitu ya kepada nasabah yang bisa bekerja sama dengan baik, bisa mengelola keuangan dengan baik sesuai dengan kesepakatan dan juga mampu untuk mengembalikan kayak gitu. Kemudian yang keenam atau yang terakhir gitu ya, pejabat pembiayaan harus mampu menyesuaikan diri dengan segmen bisnis, korporasi atau retail. Nah, di sini sebenarnya penyesuaian ini digunakan untuk bisnis-bisnis yang artinya adalah memiliki lingkungan yang baru, sehingga penyesuaian ini dilakukan untuk memberikan ketepatan langkah atau sikap yang harus dilakukan ketika segmen bisnis atau korporasi itu berbeda. Nah, ketika
pembiayaan itu berbeda lagi dengan nanti pendanaan dan lain-lain, sehingga segmen bis atau korporasi retail itu memiliki lini atau ruang lingkup yang berbeda, sehingga budaya-budaya yang dihasilkan atau yang dibutuhkan juga budaya-budaya yang sebenarnya sama, hanya saja sektornya yang berbeda, sehingga apa yang baik ya, apa yang dilakukan dengan baik, maka hasilnya insya Allah juga baik. Nah di sini saran dari Toto Tasmara tadi kan ya, di dalam bukunya tentang etos kerja Islami ya, bahwasanya budaya itu terlahir dari pengalaman. Nah makanya dari itu sikap pandangan seseorang itu selalu dari tingkah laku dari setiap staf elemen yang ada pada organisasi itu gitu ya. Nah poin itu yang bisa saya sampaikan ya mewakili kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf gitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.